Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisca Ria. Pada video kali ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen proyek TI. Nah, selanjutnya di sini saya mengambil kasus tentang pusat data yang terlalu panas, hentikan 2,5 juta transaksi bank. Di sini saya dapat berita dari Global Financial Market Review. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023, Singapura mengalami salah satu gangguan infrastruktur TI terbesar dalam sektor keuangan. Dua bank yang ternama yaitu ada DBS dan Citibank mengalami gangguan sistem layanan digital yang cukup parah. Masalah utama berasal dari pusat data milik Equinix yang mengalami overheating atau suhu yang terlalu panas, hingga menyebabkan gangguan sistem dan menghentikan operasional layanan bank. Nah, akibat dari insiden ini, sekitar 2,5 juta transaksi tidak dapat diproses dan lebih dari 800.000 nasabah gagal mengakses layanan digital perbankan, termasuk perbankan online, aplikasi mobile, ATM, dan sistem pembayaran digital seperti Pay Now dan Fast Transfer. Nah, karena masalah utama yang terjadi itu pada pusat data yang terlalu panas, pusat data merupakan salah satu tempat yang sangat sensitif terhadap suhu. Karena seluruh komponen digital seperti server dan storage bekerja dengan beban tinggi dan menghasilkan panas dan terus-menerus. Ketika sistem pendingin gagal atau tidak memiliki backup yang otomatis, suhu akan meningkat drastis dan memicu shutdown atau matinya komputer. Untuk mencegah kerusakan fisik pada perangkat keras ini, dalam kasus ini tidak hanya sistem utama yang terganggu, tapi juga cadangan atau failover sistem tampaknya tidak langsung aktif sebagaimana mestinya. Selain itu juga, masalah lainnya adalah kurangnya monitoring proaktif dan respon cepat terhadap insiden ini. Sistem seharusnya mampu mendeteksi gejala overheating lebih awal melalui sensor suhu yang terintegrasi dan memberikan peringatan secara real-time. Dalam insiden ini menggambarkan bahwa perencanaan infrastruktur dan kesiapsiagaan sistem TI belum cukup matang dalam menghadapi kejadian tak terduga, sehingga perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis dan kebijakan operasional terkait pengelolaan layanan digital perbankan. Nah, yang selanjutnya ada beberapa solusi yang dapat diberikan terhadap insiden ini. Yang pertama yaitu seharusnya sistem pendingin yang digunakan di pusat data tidak hanya mengandalkan satu jalur atau satu unit utama. Bisa juga disiapkan sistem pendingin redundan yang dapat aktif secara otomatis jika sistem utama mengalami gangguan. Hal ini untuk mencegah lonjakan suhu yang berlebihan yang dapat merusak perangkat keras atau membuat sistem tidak dapat berfungsi. Pendingin cadangan harus didesain untuk failover otomatis atau layanan secara otomatis, bukan manual, sehingga waktu respon terhadap insiden bahaya menjadi sangat cepat tanpa campur tangan operator. Sistem pendingin ini juga harus memiliki pemantauan suhu secara real-time dan terhubung dengan sistem alarm untuk mendeteksi anomali yang terjadi di pusat data. Lalu untuk poin yang kedua, berdasarkan aturan dari Otoritas Moneter Singapura atau MAS, disarankan untuk bank itu wajib memiliki sistem rancangan pemulihan darurat yang aktif dan diuji secara berkala dan tidak boleh melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan. Nah, poin yang ketiga, akan lebih baik menggunakan sistem rencana pemulihan bencana atau Disaster Recovery Plan. DRP diuji dengan melalui simulasi gangguan bencana, sehingga semua tim tahu peran mereka dalam kondisi krisis. Dengan demikian, saat insiden terjadi, tim bisa langsung merespon sesuai protokol, bukan panik atau bingung mencari solusi di tengah kejadian. Selanjutnya, efek jangka panjang setelah terjadi insiden ini
terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap bank, terutama DBS yang sebelumnya juga mengalami insiden serupa. Lalu potensi kompensasi kepada nasabah. Lalu MAS meminta bank untuk menghentikan proyek TI non-kritis dan fokus pada pemulihan sistem. Lalu nasabah yang kehilangan kepercayaan berpotensi memindahkan dananya ke bank lain yang lebih andal. Lalu jika ditemukan pelanggaran terhadap standar layanan, bank dapat dikenai denda atau sanksi administratif. Lalu bank mungkin akan lebih sulit untuk menjalin kemitraan strategis dengan penyediaan teknologi karena kekhawatiran tentang stabilitas dan kendalaan infrastruktur TI mereka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi.